Video reaksi yang saya temukan hari ini di beranda YouTube saya, saudaraku, heran saya. Kok bermunculan video Bapak Saifuddin Ibrahim meninggal, bahkan dibawa jenazahnya naik pesawat, saudaraku. Luar biasa ya, nanti kita lihat bagaimana keadaan Pak Saifuddin yang sebenarnya. Nah, ini saudara ya. Nah, ini sampai ada beritanya seperti di Metro TV ini ya, saudara. Nah, ini ada naik Qatar Airways, ya. Oh, sampai ada yang alhamdulillah katanya. Ada yang macam-macam lah sahabat ya. Banyak sekali gitu. Ini alhamdulillah Saifuddin sudah meninggal. Ini ada yang sudah meninggal kena azab. Nah, ini saudara ya, macam-macam saudara. Luar biasa ya. Pernyataan-pernyataan mereka ini. Nah, kita tonton dulu videonya. Kami kembali hadir menemani Anda pemirsa. Kami akan mengabarkan berita Saifuddin Ibrahim, buronan yang kabur ke Amerika terkait kasus penistaan agama, kini meninggal dunia. Nah, ini saudara yang terkasih, kok bisa mirip ya suaranya, mapanya gitu ya. Seperti ini ya, di TV ya saudaraku. Nama hostnya dibikin dia. Nah, ini gambar Pak Saifuddin saudaraku ya. Gitu ya. Dan inilah video kedatangan jenazah Saifuddin Ibrahim di bandara. Inilah kabar selengkapnya. Saifuddin Ibrahim, orang yang selalu menghina agama Islam dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Saifuddin yang menistakan agama dengan lantang di video-video unggahannya di kanal YouTube miliknya, selalu menghina umat Islam, bahkan berani menantang Allah untuk diazab. Kini ia telah memperoleh konsekuensinya dari perbuatan tercelanya tersebut. Patwal dan ambulans meraung menuju kargo jenazah atau Human Romance Transit Long di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menjemput jenazah Saifuddin Ibrahim yang meninggal dunia di Amerika. Petugas kargo dan petugas kepolisian sudah bersiaga di sekitar kargo jenazah. Ada sekitar 2 mobil pribadi yang parkir di lokasi kargo, kemudian sejumlah orang memakai baju hitam masuk ke dalam. Salah seorang petugas menuturkan, bila jenazah Saifuddin akan diantarkan ke pihak keluarga. Rencananya setelah serah terima, jenazah akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dari Amerika kepada pihak keluarga. Sampai segala menteri dan penyambutannya begitu luar biasa ya. Ini bagaimana saudaraku ya, bawa agama gini, benar nggak ini ya? Ini kalau orang sudah ngomong agama ini ya pastilah umat itu percaya ya, udah pakai agama. Nah, Saifuddin Ibrahim meninggal dunia diserang orang tak dikenal. Penyerangan itu sendiri terjadi di parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Washington County, Pennsylvania. Jaraknya sekitar 6 jam dari New York. Terduga penyerang belum diketahui keberadaannya. Polisi setempat menyatakan, peristiwa itu merupakan penyerangan yang terarah atau tertarget. Sampai saat ini belum ada informasi soal motif penyerangan tersebut. Biasanya kalau sudah ketahuan motifnya biasanya akan ada rilis morelan, kata KJRI. Jenazah Saifuddin pun sudah dibawa dengan menumpang pesawat Qatar dengan nomor penerbangan QR 956. katanya Pak Saifuddin diserang sahabat ya. Diserang oleh orang tak dikenal, langsung meninggal ya. Nah, ini ada lagi ya, kita tonton ya. Di satu lagi namanya Starkid. Nah, ini penontonnya tidak bisa dibilang sedikit sahabat, banyak-banyak nih. Transit Loonge di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk lihat. menjemput jenazah tersangka penista agama Saifuddin Ibrahim yang meninggal dunia di Amerika. Pihak keluarga sudah datang sejak pukul 15.56 waktu Indonesia Barat mengenakan baju serba hitam.
Jenazah Saifuddin diangkut dengan mobil hitam yang dilengkapi karangan bunga putih di bagian depannya. Terpantau di halaman kargo jenazah dipasang tenda putih untuk tempat awak media dan pengaman dari pihak kepolisian. Waduh. Petugas kargo dan petugas kepolisian sudah bersiaga di sekitar kargo jenazah. Ada sekitar 2 mobil pribadi yang parkir di lokasi kargo. Kemudian sejumlah orang memakai baju hitam masuk ke dalam. Salah seorang petugas menuturkan, mereka adalah keluarga almarhum yang ingin menerima jenazah Agnes Mo. Waduh. Rencananya, serah terima jenazah akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dari Amerika kepada pihak keluarga. Diketahui Saifuddin Ibrahim meninggal dunia di Amerika setelah melarikan diri dari jerat hukum atas kasus penistaan agama. Serang orang tak dikenal, penyerangan itu sendiri terjadi di parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Westmoreland County, Pennsylvania. Nah, jaraknya sekitar 6. Itu sama saudaraku ya, beritanya diserang, katanya diserang dari channel ini juga saudaraku ya. Wah. Nah, ini saudara ya. Ada lagi nih. Bikin merinding. Makam Saifuddin Ibrahim tiba-tiba keluar api. Ajab Allah. Saudara, ajab Allah katanya saudara. Ini luar biasa ya. Ini kalau sudah orang channelnya channel agama sahabat ya. Apalagi pembawa siar agama. Wah, ini mungkin betul ini sahabat ya. Umat pun percaya ini sahabat. Nah, tunggu sahabat. Keluar api katanya sahabat dari kuburan Pak Saifuddin. Keluar api sahabat. Oh. Naudzubillahi min dzalik. Bak terkena azab, makam Saifuddin Ibrahim tiba-tiba terbakar. Ini kayak film Indosiar ini sahabat ya. Wow, keluar api sahabat. Ini cocok masuk TV Indosiar. Agama dan penghina azan Saifuddin Ibrahim. Jenazahnya akhirnya tiba di kediamannya untuk segera dikebumikan di pemakaman tempat ia dilahirkan. Keputusan untuk mengirimkan jenazahnya ke Bima, tempat ia berasal, menjadi pilihan yang diambil. Wih, keluar api sahabat ya. Apalagi beritanya nih sahabat, banyak sekali nih. Pendeta Saifuddin Ibrahim dinyatakan sudah ODGJ. ODGJ katanya sahabat dari channel Mualaf Musa Channel. Wih, ini mualaf saudaraku ya. Kalau mualaf berarti dulu dia waktu Kristen tidak ada membuat begini-begini. Nah, setelah dia jadi mualaf, wah jadi suka begini sahabat. Benarkah Pak Saifuddin sudah ODGJ? Nanti kita lihat sahabat ya. Nah, ini kalau sudah mualaf itu langsung berubah sahabat, langsung bikinlah begini-begini sahabat ya. Nah ini alhamdulillah telah meninggal pendeta Saifuddin dengan gaya apa ini? Pendeta Saifuddin Ibrahim telah pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Wih, tengok sahabat. Ini pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Ini yang bawa jenazahnya saudaraku, hebatnya itu yang apa itu ya, orang Afrika itu saudaraku ya, yang ada joket-joket itu ya. Bisa dari pembawa jenazahnya orang Afrika saudara. Pesawatnya dari Amerika. Kita tonton dulu ini. Yang nonton video saya ya paling 5.000. Nah itu saudaraku ya. Jadi mungkin karena cuma 5.000 yang nonton, Pak Saifuddin pun meninggal. Ini lagi saudaraku. Saifuddin kejang-kejang saat live. Sudah meninggoy. Iya. Ada tadi lagi saya tonton ya saudaraku ya. Katanya sudah ditolak satu kampung katanya. Jenazah Pak Saifuddin katanya. Mana itu ya? Tadi ada saudara ya. Bukan. Namanya. Ntar. Orang tak dikenal. Dan ada juga yang menyebutkan karena penyakit yang sangat menjijikan, yaitu HIV. Banyak orang yang memberikan komentar, baik pendukungnya maupun yang mengutuknya. Bahkan ada yang menyebutkan, jika
Jika ini azab yang telah diturunkan kepada Ini orang ustaz yang nih, selalu sobat ya. memusuhi dan selalu menghina Islam. Dari kisah ini kita bisa belajar pentingnya saling menghormati sesama, apalagi yang menyangkut Nah, itu sahabat ya. sangat sensitif. Jadi banyak sekali sahabat, banyak sekali beritanya Pak Saifuddin ini meninggal, dibawa naik pesawat sahabat, mirip-mirip apanya nih ya, beritanya ini sahabat, seperti serentak lah, bahkan ada juga kontennya itu ustadz ya. Jadi saya pernah juga mereaksi nih saudaraku ya, mereaksi tentang video Pak Saifuddin Ibrahim ini dulu udah pernah juga di ini saudara diisukan ya. Saya reaksi, saya tonton live-nya Pak Saifuddin, lalu saya reaksi, wah mungkin ditengok ini channel Muslim ini, dia bilang, wah kamu ini mendukung penista agama, JDP channel. Mereka bahaslah bersilit-silit sahabat ya, mereaksi video saya ini, mereka bahas, mereka reaksi sampai bersilit-silit. Kata mereka saya pendukung penista gitu ya. Lalu saya tengoklah channelnya, ternyata mereka juga pendukung penista. Dan nggak sadar gitu apa yang mereka lakukan. Nah, beberapa di antara mereka ngomong begini, apakah Ustaz Abdul Somad penista agama karena mengolok-olok apa namanya salib, ada jin kafir gitu ya? Kata mereka tidak. Oh, itu bukan mengolok-olok, itu adalah dakwah di dalam masjid katanya. Wow. Jadi kalau mereka ini sahabat ya, kalau mengejek-ejek kekristenan itu bukan penistaan sahabat, tetapi adalah dakwah. Oh, itu bukan mengejek-ejek, itu adalah kebenaran, itu adalah dakwah. Ustadz Abdul Somad Yahya Waloni sudah benar. Nah, mereka dukung sahabat. Tetapi kalau Pak Saifuddin, mereka bilang penistaan agama katanya. Karena Pak Saifuddin bahas agama Islam, mereka bilang penistaan agama. Nah, kalau Islam yang membahas Kristen, oh itu bukan penistaan agama, itu adalah dakwah, itu adalah kebenaran. Jadi itu dia videonya teman-teman ya, kita bisa melihat ya bagaimana kelakuan para polemikus atau channel-channel saudara kita Muslim ya, yang menampilkan bahwa Pendeta Saifuddin Ibrahim telah meninggal dunia. Ternyata mereka suka dengan kabar-kabar bohong teman-teman ya, berita-berita bohong mau mereka sajikan kepada publik. Nah teman-teman, pada faktanya berita atau kabar dari Pendeta Saifuddin Ibrahim itu sebenarnya dia masih dalam keadaan sehat teman-teman ya. Bisa cek itu, dia sering live itu di channel-channel YouTube-nya maupun juga channel TikTok-nya teman-teman. Nah artinya bahwa memang mereka sudah jengkel ya, mereka sudah marah, dendam, benci terhadap Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan paling anehnya ketika mereka menuduh Saifuddin Ibrahim itu merupakan orang yang menista agama. Sedangkan mereka, kalau mereka menghina atau menjelek-jelekan kekristenan, menghujat atau menista agama Kristen, mereka tidak pernah merasa sama sekali bahwa mereka sedang menista agama Kristen juga. Tetapi mereka berpikir bahwa itu adalah dakwah mereka. Nah teman-teman, memang terbukti ya kuasa Tuhan kita, bagaimana dia menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang benar, memelihara orang-orang yang benar yang hidup di dalam dia. Dan bahkan kalau kita melihat perbedaannya dengan apa yang dilakukan oleh almarhum Ustadz Agustan, yang dimana jelas-jelas dia menantang Tuhan Yesus. Dia berkata, apakah 1 bulan ini Tuhan mematikan aku apabila aku meletakkan Alkitab ini ke dalam pantatku atau ke pantatku, atau ku kentutin Alkitab ini, apakah Tuhan mematikan aku dalam waktu 1 bulan? Ternyata Tuhan menjawab dan benar-benar Tuhan mematikan dia tepat pada waktunya. Nah itu nyata kuasa Kristus teman-teman. Nah jadi itu bukan kabar bohong ketika disajikan ke publik terkait apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan dan bagaimana dia benar-benar mati sesuai dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia minta ketika dia menguji kuasa Tuhan. Nah jadi beda sekali teman-teman channel-channel saudara kita Kristen yang memang menyajikan apa yang benar-benar
kabar yang terjadi, dan apa yang benar-benar tidak terjadi itu dijelaskan juga. Nah, jadi sedangkan mereka menyampaikan kabar-kabar bohong, teman-teman. Seolah-olah benar-benar Pendeta Saifuddin Ibrahim sudah tidak ada lagi. Ternyata dia masih live-live sekarang, santai-santai aja dia, sehat-sehat aja dia. Bahkan dia masih makan daging B2, teman-teman. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.